Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.5 mengenai ungkapan pemberitahuan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari berbagai ungkapan, yaitu ada ungkapan ajakan, ungkapan terima kasih, ungkapan permohonan maaf, ungkapan petunjuk. Nah, kali ini kita akan menambah satu lagi, yaitu ungkapan pemberitahuan. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidayah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yaitu mengenal ungkapan pemberitahuan. Apa sih ungkapan pemberitahuan itu? Nah, ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal atau kejadian. Jadi, kalimatnya berisi tentang informasi. Ungkapan pemberitahuan merupakan ungkapan yang disampaikan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada orang lain. Penulisan kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jika kemarin-kemarin ungkapan perintah menggunakan tanda seru, kali ini ungkapan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat dan bahasa yang digunakan jelas dan sederhana agar lebih mudah dipahami. Bagaimana contohnya? Nah, berikut adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Di sini ada bapak-bapak, misalnya ada di kantor pengurus RT. Nah, Pak RT-nya mau memberitahu, hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu. Nah, kalimat yang diungkapkan oleh Pak RT yang ini merupakan kalimat pemberitahuan. Karena ini berisi informasi pemberitahuan bahwa pada hari Minggu atau hari Ahad kita akan mengadakan kerja bakti. Nah, ini adalah ungkapan pemberitahuan bahwa hari Minggu akan diadakan kerja bakti untuk membersihkan sampah-sampah di selokan supaya tidak banjir. Seperti itu contohnya, Nak. Kemudian menulis ungkapan pemberitahuan. Misalnya di sini Pak RT mau memberitahu, kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran.
Nah, ungkapan pemberitahuan disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Nah, jadi Pak RT memberitahukan kepada warganya untuk menjaga kebersihan supaya desanya tidak kebanjiran. Ini adalah informasi dari siapa? Dari Pak RT yang disampaikan oleh Pak RT. Ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Perhatikan percakapan berikut. Ada Mei dengan Made. Kita baca. Made, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari Minggu? Maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Wah, tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan, bukan? Tentu saja, Mei. Kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Nah, di dalam percakapan ini ada kalimat pemberitahuan, ada tentang informasi. Kira-kira mana ya yang merupakan pemberitahuan? Nah, yang bagian pertama yaitu yang ini. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang sampah. Nah, ini memberitahukan, menginformasikan kepada Mei bahwa Made sedang ikut kerja bakti. Ini ungkapan pemberitahuan. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Ini juga merupakan ungkapan pemberitahuan bahwa ada informasinya. Kalau kerja bakti itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, ingatlah, ungkapan pemberitahuan diakhiri tanda titik dan berisi informasi. Ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Nah, coba kita lihat nih. Di sini ada contoh. Ada percakapan. Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, kira-kira manakah yang merupakan ungkapan pemberitahuan? Mana yang ada informasinya? Betul. Nah, ungkapan yang diungkapkan oleh Nina ini adalah ungkapan pemberitahuan karena berisi informasi bahwa sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Kemudian bagaimana tanggapannya Dedi? Nah, tanggapannya Dedi yaitu, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Ini adalah contoh ungkapan tanggapannya. Menuliskan ungkapan tanggapan atas pemberitahuan. Poin yang pertama, tanggapan dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun. Menulis ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Di sini ada contoh ungkapan pemberitahuan dan ungkapan tanggapannya. Coba kita lihat contoh yang pertama. Hari ini kita akan belajar berwudu. Ini informasinya bahwa kita akan belajar berwudu. Maka ungkapan tanggapannya bagaimana? Baik, Pak. Atau terima kasih, Pak, informasinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sampah yang dibuang di tempat selokan akan menyebabkan banjir. Ini informasinya. Jika kita membuang sampah di selokan akan menyebabkan banjir. Kemudian tanggapannya, benarkah? Kalau begitu, kita harus membersihkan selokan dari sampah. Nah, atau tanggapannya, benar. Maka kita harus menjaga kebersihan. Atau benar, maka dari itu kita harus membuang sampah pada
tempat sampah, bisa seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, kita harus selalu memakai masker jika keluar rumah. Ini ungkapan pemberitahuannya, informasi bahwa kita harus menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, kemudian tanggapannya, iya benar, agar kita terlindung dari kuman dan virus. Nah, ini adalah contoh dari ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Nah, ungkapan pemberitahuan juga ada pada kemasan produk. Biasanya pada makanan hewan seperti kucing, ikan, dan burung, ada informasi atau pemberitahuan yang bisa diperoleh. Nah, kalian kalau punya hewan peliharaan di rumah, dikasih makannya apa? Kalau misalnya dikasih makanan kaleng atau makanan bungkusan, coba deh perhatikan kaleng sama bungkusannya. Ada nggak informasi yang tertulis di sana? Nah, biasanya informasinya yaitu berupa merek atau nama makanannya. Misalnya, nama makanan kucingnya ibu guru, Whiskas, atau Equil, atau Royal Canin. Nah, banyak tuh contohnya merek atau nama makanan. Kemudian, kandungan bahan makanannya atau komposisinya. Nah, kemudian aturan pakainya, dikasih makannya berapa kali sehari. Kemudian porsinya berapa. Nah, berat atau isi makanan, berapa beratnya. Atau isinya ada berapa gram, ada berapa kilo, ada berapa mili. Dan kemudian ada tanggal kadaluarsanya, supaya bisa dilihat, oh tanggal kadaluarsanya sudah lewat nih, berarti tidak boleh dimakan, nanti bisa sakit perut. Nah, seperti ini ya nak, informasi-informasi yang biasanya terdapat pada kemasan makanan. Bukan hanya pada makanan hewan peliharaan, tapi makanan sehari-harinya kalian dan ibu guru juga ada. Kemudian menemukan informasi atau pemberitahuan dalam kemasan produk. Perhatikan kemasan produk makanan kucing berikut. Nah, di sini Bu Eka kasih contoh, yaitu makanan kucing yang ada di dalam kaleng. Ini bentuknya kaleng berarti ya. Nah, informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari sini? Tadi yang pertama yaitu ada mereknya. Nih, mereknya nih. Tuh. Mereknya apa? Kit Kat, betul. Nah, pemberitahuan yang ada pada kemasan di samping yaitu nama atau merek makanan di samping adalah Kit Kat, betul nih Kit Kat. Terus kemudian apa lagi? Kandungannya terbuat dari apa nih? Terbuat dari chicken and salmon, berarti terbuat dari ayam dan ikan salmon, betul. Dan digunakan sebagai makanannya siapa ini? Makanannya si empus, berarti makanan kucing. Boleh nggak dimakan sama manusia? Tidak boleh, karena ini untuk kucing, untuk hewan. Nah, ini adalah contoh informasi yang terdapat pada kemasan makanan untuk hewan kucing. Nah, sekarang tugasnya kalian yaitu kerjakan Ayo Berlatih pada buku tema 6, halaman 178. Yang kedua, carilah kemasan produk makanan apa saja, boleh juga minuman. Lalu tuliskan 3 informasi atau pemberitahuan yang ada di dalamnya. Lalu tuliskan di buku tematik. Kemudian supaya Bu Eka bisa tahu nih kalian menuliskan makanannya apa, foto juga makanan yang kalian catat. Di foto beserta kemasan produk makanannya. Misalnya Bu Eka punya minuman yaitu adalah susu. Nah, nanti susunya ini difoto. Nah, setelah difoto, boleh difoto juga bersama bukunya kalian yang sudah kalian tulis. Misalnya di sini informasi yang Bu Eka dapat dari kemasan produk ini, mereknya. Mereknya apa ini? Ultra
milk. Kemudian kandungannya di sini ada dari susu sapi segar. Nah, ini informasi dari susu sapi berarti bukan dari susu hewan lain. Kemudian di sini sumber vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12. Nah, berarti susu ini mengandung vitamin yang tadi Bu Eka sebutkan. Kemudian yang ketiga, informasinya sumber kalsium, fosfor. Tuh. Ya. Kemudian informasi selanjutnya di sini. Susu rasa coklat. Nah, udah dapat 4 tuh informasinya banyak. Kemudian ada lagi. Ini beratnya atau isinya yaitu sekitar 200 mili. Nih, 200 mililiter. Kemudian ada cap halalnya, berarti ini produk halal, boleh dimakan. Dan ini ada diproduksi oleh PT sekian ya. Seperti itu. Kemudian ada tanggal expire-nya. Tanggal expire-nya yaitu tanggal 20 Oktober 2021. Nah, jadi itu informasinya, kalian catat di buku tematik lalu difoto bersama si makanan atau minumannya. Oke, anak soleh dan solihah, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami ya, Nak. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.